Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam. Eh, Perkenalan dulu aja kali ya, Mas. Iya ya, gimana gimana? Ya, jadi perkenalkan nama saya Iin Duyanti dari Fakultas Fisipkum jurusan Ilmu Komunikasi baru semester 2 mau ke semester 3. Buat Mas Mada boleh Iya. perkenalan dulu. Oh ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madadwi Pradana, biasa dipanggil Mada. Saya sekarang adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, dan sekarang sudah semester 6 mau 7 ini. Dari berita yang saya baca kan Mas Mada ini pernah menjuarai lomba fotografi di Pekan Seni Mahasiswa Nasional ya Mas ya, yang dilaksanakan pada 15 November 2020. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Mas Mada ini menyukai dunia Iya, betul. fotografi? Oh ya, jadi awal mula saya menyukai fotografi itu sejak kelas 2 SMA. Sebenarnya kalau sukanya itu sejak SMP, cuman baru mulai tekun untuk mempelajari fotografi itu kelas 2 SMA. Sekitar tahun 2000 berapa itu? Sudah sekitar 4 tahun yang lalu, 4 tahunan ya. Pokok pas kelas 2 SMA itu. Kemudian tantangan terberat gitu menurut Mas Mada sendiri dalam menggeluti dunia fotografer, apalagi kan ketika akan ikut serta dalam perlombaan sekelas nasional tuh kayak gimana sih Mas? Ya. Kalau boleh tahu ini fokusnya di lomba yang kemarin aja, yang baru saya peroleh kemarin, atau semuanya? Boleh, semuanya juga boleh, dari pertama prestasi Mas Mada sampai ke nasional. Ya. Jadi kalau prestasi fotografi saya selama ini ya, selama sekitar 3 sampai 4 tahunan ini, kalau boleh ngomong itu saya sudah dapat sekitar 20-an 20 sampai 30-an kemenangan ya. Baik itu di level Jawa Timur dan juga nasional. Sejak SMA itu. Sejak SMA sampai sekarang itu sekitar 25 kalau nggak salah itu. Terus kemudian perlombaan yang sudah ikuti itu lebih banyak lagi, sekitar lebih dari 50 perlombaan sudah saya ikuti, dan total kemenangannya ya cuma nggak sampai 50% lah, sekitar 40%-an itu. Kemudian kalau tantangannya sendiri itu, kalau menurut saya mungkin lebih difokus, kalau untuk secara umum tantangannya itu ya, fotografi itu kan sekarang itu sedang booming-boomingnya gitu ya. Apalagi sekarang dunia digital, dunia internet, hampir semua orang itu sudah kenal dengan fotografi. Bahkan setiap hari dalam kehidupan mereka pun nggak bisa lepas dari fotografi. Ketika kita berwisata, kita ya walaupun kita nggak punya ilmu fotografi, tapi banyak yang bisa menghasilkan foto bagus ketika mereka berselfie. Misalkan mengunjungi tempat-tempat wisata itu bisa menghasilkan foto-foto yang bagus. Jadi kalau tantangan utamanya ya, fotografi sekarang ini sudah menjamur di masyarakat. Jadi tantangannya ya gimana kita bisa menghasilkan sebuah foto yang lebih bagus dari orang-orang yang nggak belajar foto. Kemudian kalau tantangan ketika lomba ya, kita harus mengetahui, kita harus melakukan riset. Kalau menurut saya, kalau berdasarkan pengalaman saya itu, sebelum mengikuti fotografi kita harus tahu akan ketentuan, syarat-syarat dari lomba tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui ketentuannya itu bisa terkait teknis-teknisnya itu, misalkan harus sesuai sama tema fotonya, terus tidak boleh misalkan menggunakan kamera yang resolusinya di bawah berapa, dengan ketentuan megapiksel berapa gitu. Itu harus diterapkan dengan baik. Terus ketika teknis itu sudah persyaratan sudah dijalankan, baru kita melakukan riset lokasi. Apalagi kalau lomba foto yang kita untuk datang ke lokasinya. Saya pernah ikut lomba datang ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang itu. Saya kan masih buta dengan Semarang, Jogja, Jakarta kan. Saya memang misalkan kita belum kenal
situasi di sana itu seperti apa. Walaupun kita punya ide yang bagus, misalkan dapat foto tema, misalkan wisata gitu. Tapi kita nggak tahu nih wisata Semarang itu kayak apa, wisata Jogja itu kayak apa. Ya kalau kita punya gambaran tapi kita nggak tahu lokasi, itu tetap sama aja, kita nggak bisa merealisasikannya. Dengan kita juga harus memperdalam riset dengan cara kalau sebelum hari H lomba itu saya pasti melakukan penggalian informasi terkait daerah tersebut. Jadi misalkan hari ini lomba, 2 hari sebelumnya saya sudah menginap di hotel untuk melakukan pengenalan daerah gitu, mengamati daerah sekitar agar saya dapat informasi banyak terkait lokasi lomba. Jadi misalkan dapat tema ini, kan tema itu mesti dikasihkan itu hari H ketika lomba. Sebelumnya kan menjadi rahasia. Nah, ketika saya mendapatkan tema waktu hari H itu setidaknya saya sudah punya gambaran tentang lokasi sekitar agar saya dapat mengambil foto dengan lokasi yang tepat gitu. Kemudian kalau untuk tantangan lomba yang kemarin ketika saya di Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminasi itu kan awalnya itu harus bersaing dulu di kampus baru bisa menjadi delegasi di delegasinya kampus itu ya. Kita harus agar kampus ini mau memilih kita untuk menjadi perwakilannya. Nah, kalau untuk yang kemarin ini kan awal mulanya itu saya menang di ini Pekan Seni Mahasiswa Nasional tapi level Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia waktu itu di tahun 2019. Nah, kalau waktu di Pekan Seni Mahasiswa Nasional perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan awal-awal saya baru menunjukkan diri gitu. Nah, waktu itu saya bersaing dulu sama orang mahasiswa di UMM yang menang di lomba kayak Rektor Cup, kemudian pernah menang menjadi juara di ini itulah. Di antara mereka itu kita bersaing dulu dengan di ada tantangan dari pembina dosen yang nantinya akan membawa kita melaju ke nasional. Nah, itu tantangannya kita dikasih beberapa tema dan kita disuruh mengumpulkan foto terbaik. Terus akhirnya nanti foto-fotonya itu diseleksi. Kemudian alhamdulillah waktu itu nama saya lolos menjadi perwakilan kampus dan waktu itu lombanya di Purwokerto, di perguruan tinggi ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan alhamdulillah di sana saya sudah mendapatkan juara 1 level nasional, cuma tingkatnya perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian bukan perguruan tinggi Muhammadiyah saja, itu saya sudah pernah menang mewakili kampus. Jadi yang kedua ini saya lebih mudah untuk seleksi kampusnya, ini lebih mudah karena sudah menang itu. Akhirnya dipercaya langsung, oh Mada aja biar mewakili gitu. Terus akhirnya saya dipanggil suruh mewakili, dan lombanya itu kan lebih berat ini. Kalau yang dulu itu saya cuma bersaingnya antar univ Muhammadiyah, sedangkan yang ini itu semua univ di Indonesia, baik itu yang negeri maupun swasta. Nah, untuk yang Pekan Seni Mahasiswa Nasional ini kan disaring gitu ya. Tapi huntingnya tetap hunting fotonya atau pengambilan fotonya kan tetap langsung, cuma diselenggarakannya secara online. Dan mengambil fotonya itu lebih berat karena begini. Kalau kita ditempatkan di satu lokasi yang sama, itu kita akan bersaingnya itu lebih mudah karena kita mau nggak mau ngefoto ini. Jadi kita cuma tinggal membuktikan teknis siapa yang paling bagus. Tapi kalau secara daring kemarin pesertanya itu kemarin sekitar 400 perwakilan Universitas Indonesia, jadi ada sekitar 400-an orang. Nah, kemudian ini kan tersebar di seluruh wilayah. Ada yang di Papua, ada yang di Jogja, ada yang di Aceh gitu. Lah, kalau kita sudah kalah lokasi sebenarnya itu menjadi kekurangan juga. Misalkan kemarin yang kalau saya lihat di juara dua Pekan Seni yang kemarin itu kan saya ngefoto Gunung Merapi ketika meletus, tapi saya berada di Malang, saya nggak di Jogja. Jadi
sudah kalah lokasi gitu. Jadi untuk kemarin itu persoalannya itu yang lebih berat, gimana kita memilih tempat yang tepat dengan kondisi kita cuma berada di wilayah kita masing-masing. Misalkan lagi kalau ada yang di Bali kan terkenal itu keindahannya, itu kan juga lebih berat lagi. Fotonya pasti lebih menarik daripada orang-orang yang cuma misalkan di kabupaten yang nggak ada apa-apanya, nggak ada indah-indahnya sama sekali itu. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya itu gimana kita bisa mengeksplor daerah kita sendiri dengan baik gitu, dengan keterbatasan yang ada. Seperti itu. Oh iya Mas, ada nggak sih faktor pendukung dalam kemenangan Mas Mada ini? Kalau faktor dukungan itu sangat sangat ada ya, karena faktor dukungan itu juga sangat penting. Terutama adalah dukungan, ada dua ya, dukungan internal sama eksternal. Kalau internal itu dukungan dari dalam diri saya sendiri agar saya lebih optimis untuk menjadi juara gitu. Itu letaknya di dalam diri saya sendiri. Kemudian kalau dukungan eksternalnya itu ada dari pihak kampus, orang tua, dan juga dari teman-teman yang mendukung saya selama ini. Jadi kalau dari dukungan orang tua itu ya, orang tua memfasilitasi saya mulai dari kamera, mendukung saya menempuh pendidikan di ilmu komunikasi. Itu kan salah satu dukungan agar saya lebih paham akan fotografi, yang sehingga pada tahun 2020 itu membuat saya kemarin bisa menjuarai pekan seni itu ya. Kemudian dukungan kampus itu juga sangat penting, karena semua urusan administrasi itu dikerjakan sama kampus. Jadi kalau kampusnya ini nggak mendukung mahasiswanya, misalnya administrasi nggak dibantu, untuk biaya nggak dibantu, kita nggak difasilitasi apa-apa, ya sebenarnya itu menjadi kendala juga, yang seharusnya kita fokus untuk lomba, tapi kita harus terkendala mikirkan administrasi, mikirkan biaya, itu kan juga terkendala. Kemudian faktor teman-teman ini juga sangat penting, di mana ketika kita berjuang, kita lebih bisa menjiwai karena dukungan dari teman-teman dekat gitu. Misalkan ketika kita sedang tidak percaya diri, itu teman-teman saya itu untuk juga menyemangati saya agar lebih semangat lagi. Tapi yang paling penting adalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau menurut saya itu begini, ketika mengikuti lomba, saya selalu percaya diri akan potensi yang ada di dalam diri saya. Kemudian ada nggak seorang fotografer yang menjadi inspirasi? Ya. Nah, kalau fotografer yang menjadi inspirasi saya adalah, alhamdulillah kemarin dia jadi juri saya. Selama ini kan saya sangat mengidolakan dia sebagai fotografer profesional yang ternama di Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin itu orangnya jadi juri. Jadi saya semakin punya apa sih namanya, punya rasa yang meledak gitu, untuk agar foto saya ini menjadi pilihannya idola saya gitu. Kan kemarin itu jurinya itu ini, kalau yang saya idolakan itu namanya Arbain Rambai dari Arbain Rambai, terus kemudian Oscar Matullah, sama satunya ini saya belum kenal, pokoknya satunya ini kalau nggak salah dari dosen. Dua ini praktisi yang benar-benar fotografer yang kerja, satunya ini dari dosen. Nah, yang Arbain Rambai ini saya idam-idamkan sejak saya SMA. Saya sangat ngefans. Jadi ilmu-ilmu saya itu juga berdasarkan kan dia sering itu membuat video-video tentang fotografi di YouTube. Saya sering kali mendengar beliau menjelaskan tentang fotografi. Jadi ketika beliau mengadakan seminar, webinar, pelatihan, itu saya selalu mengikuti, selalu tak usahakan mengikuti. Dan kemarin itu alhamdulillah pembuktian saya kepada beliau, walaupun sebenarnya beliau nggak kenal saya, tapi saya ada kebanggaan karena foto saya berhasil dipilih menjadi pemenang sama beliau gitu. Jadi idola saya adalah itu, Arbain Rambai namanya, dari Kompas. Kemudian kira-kira ada nggak sih tempat yang ingin sekali Mas Mada kunjungi, entah di dalam Indonesia atau di luar Indonesia sendiri? Kalau saya pribadi, saya ini kan kalau
alasan saya belajar fotografi itu kan saya ingin menceritakan sesuatu yang itu bermakna, dan kalau bisa apa yang saya foto ini bisa berpengaruh untuk orang lain. Jadi saya cenderung ingin mengabadikan foto, ingin menceritakan sebuah cerita Palestina di Timur Tengah. Itu kan banyak ini, misalkan sisi kemanusiaan di mana banyak orang-orang yang terkena dampak dari pertikaian negara, dari tentara-tentara itu semena-mena ngebom sana sini, dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Terus saya ingin menangkap sisi itu agar saya mengkampanyekan bahwa ini loh dampak dari konflik, dampak dari peperangan itu seperti ini. Jadi kalian itu jangan perang, karena di balik perang kalian itu banyak orang-orang yang tersakiti, entah itu dari anak kecil maupun dari warga-warga sipil. Jadi yang terdampak juga saya ingin menceritakan anak-anak di tanah konflik, di mana mereka itu susah belajar, mereka penuh depresi, jiwa mereka, mental mereka itu terganggu gara-gara perang. Nah, saya ingin menceritakan itu melalui foto agar itu dilihat sama dunia, agar mereka itu mengambil tindakan karena ini loh dampaknya gitu. Jadi kan kalau boleh saya ngomong, foto itu kan media komunikasi paling jujur gitu ya. Foto itu kan kalau memang kenyataannya seperti ini ya seperti ini, tanpa kita mengatakan banyak hal. Kalau sudah dilihat itu sudah menyakitkan, menyedihkan, itu pasti akan berdampak pada behavioral kita, agar kita itu melakukan tindakan untuk menyelamatkan itu gitu. Jadi saya ingin ngefoto di tempat-tempat yang di mana tanah konflik gitu kalau diizinkan. Mas Mada sendiri punya motivasi nggak bagi mereka yang mungkin suatu saat kelak ingin menjadi seorang seperti Mas Mada? Untuk motivasi agar teman-teman ini kaitannya teknis fotografi ya, seringlah motret, sering-sering mengambil foto, karena foto terbaik itu baru akan teman-teman ciptakan ketika teman-teman sudah mengambil jutaan foto, mulai dari ribuan foto bahkan hingga jutaan foto. Jadi kalau 1 sampai 1000 foto Anda, foto kalian itu pasti jelek, tapi 1000 sampai berapa juta gitu itu baru akan bagus. Jadi fotografi ini terkait jam terbang juga. Kalau kita sering motret, pasti lama-kelamaan mata kita itu akan terasah dan sehingga dapat menghasilkan sebuah foto yang bagus gitu. Nah, mungkin seperti itu aja. Oke. Terima kasih ya Mas Mada sebelumnya. Mungkin suatu saat seseorang yang ingin menjadi Mas Mada bisa menonton video ini gitu. Tapi ini emang Iin benar-benar makasih banyak udah diluangin waktunya, padahal Mas Mada punya kesibukan sendiri. Udah benar-benar makasih banyak pokoknya. Enggak apa-apa. Iya, Mbak. Oke, mungkin gitu aja kali ya, Mas. Ya, semangat kuliahnya.